Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi dengan NIM D02233009 dari kelas Informatika A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas manajemen base data pada pertemuan 13, 14, dan 15. Nah, untuk pertemuan ini membahas tentang materi. Yang pertama itu ada operator comparison, yang kedua ada logical query dan bulk write, kemudian yang ketiga ada agregasi dan schema validation. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan memperhatikan untuk pertemuan yang ke-13, yaitu operator comparison. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya operator comparison itu merupakan sebuah operator pembanding yang dimana kita akan membandingkan value pada dokumen dengan value yang sudah kita tentukan. Oke, langsung saja. Di sini, di dalam operator comparison itu ada beberapa operator. Nah, sebelum kita membahas operator ini, terlebih dahulu saya akan mencoba untuk membuat sebuah database, kemudian koleksi, dan saya akan menambahkan dokumen dari masing-masing koleksi yang sudah saya buat. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita masuk dulu di Mongosnya, ya, di MongoDB. Kita masuk di CMD, kemudian kita ketik perintah mongos, kita enter. Nah, setelah dia terkoneksi ke server, maka kita bisa membuat database-nya. Nah, saya akan membuat sebuah database produk. Jadi, kita ketik perintah use untuk membuat database. Kemudian, nama database-nya misalkan produk. Kita enter. Maka, ketika ada keterangan seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah database. Dan kita diarahkan ke database yang sudah kita buat. Nah, sekarang, saya akan membuat dua koleksi dari saya akan membuat dua koleksi dari database yang sudah saya buat. Jadi untuk membuat sebuah koleksi, kita ketik perintah db, kemudian create collection, kemudian nama koleksinya misalkan elektronik, ya. Kita enter. Oke, kalau muncul keterangan seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat koleksi bernama elektronik. Nah, sekarang saya akan membuat lagi koleksi baru, yaitu pakaian. Kita enter. Maka ketika muncul keterangan seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat koleksi pakaian. Nah, untuk menampilkan seluruh koleksi yang kita sudah buat, kita ketik perintah show collection, kita enter. Oke, jadi di sini ada elektronik dan pakaian. Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk memasukkan data, ya, memasukkan banyak dokumen ke dalam koleksi yang kita sudah buat. Jadi untuk memasukkan banyak dokumen sekaligus dalam satu perintah, kita bisa menggunakan yang namanya insert many. Oke, langsung saja db, kemudian kita panggil koleksinya, dan kita insert many dalam kurung, kemudian kurung siku, kita enter, kita kurung kurawal untuk dokumen pertama. Misalkan di sini ada field, misalkan Asus, karena dia bertype string maka kita menggunakan petik, koma, kemudian ada kategori, misalkan field kategori, dan kategorinya itu adalah laptop, kemudian koma, kemudian harganya misalkan saya kasih harga 300.000. Oke, 300.000, kemudian balas kurung kurawal, kemudian kita buat lagi untuk dokumen yang kedua. Nah, misalkan di sini Asus saya ganti jadi Oppo, kemudian kategorinya dia adalah HP, kemudian harganya itu misalkan 200.000, kita enter, kita buat lagi untuk dokumen yang ketiga, misalkan di sini Advan, ya, Advan, kemudian kategorinya dia adalah smartwatch, kemudian harganya misalkan dia 150.000, kita buat lagi dokumen yang keempat, misalkan di sini iPhone, dia adalah kategori HP, harganya misalkan 250.000, kita enter, kita buat lagi untuk dokumen yang kelima, misalkan di sini saya pakai Lenovo, untuk kategorinya dia adalah laptop, dan harganya misalkan dia adalah 550.000. Oke, kita
tutup kurung siku, kemudian tutup kurung. Jadi di sini dia menggunakan siku karena kita menggunakan kita mengisi banyak data, ya. Dan di sini kita menggunakan array. Oke, kita enter. Nah, kalau muncul keterangan seperti ini, ya acknowledge true, artinya kita sudah berhasil memasukkan beberapa dokumen, ya, atau semua dokumen ke dalam koleksi elektronik. Dan di sini setiap dokumen yang kita buat maka akan langsung secara otomatis dibuatkan ID-nya, dan ID-nya ini bersifat unique. Oke, langsung saja saya akan memperhatikan untuk beberapa operator comparison yang di sini. Yang pertama itu ada operator EQUI. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya operator EQUI itu merupakan sebuah operator yang mencari dokumen yang nilainya sama dengan value yang ditentukan. Oke, langsung saja kita memperhatikan, ya. Tapi sebelum saya perhatikan, saya akan mencoba untuk menampilkan data-datanya, dokumen-dokumen. Oke, ini adalah dokumen untuk elektronik, dan kita akan mencoba untuk memperhatikan untuk operator EQUI. Jadi DB elektronik, kemudian find, kemudian kita akan memfilter berdasarkan misalnya nama, ya. Kemudian buka kurung kurawal, kemudian $EQUI .2, kemudian kita akan filter, misalkan sini saya menampilkan Oppo. Oke. Kemudian balas kurung kurawal, kemudian balas kurung kurawal lagi, balas kurung, kita lihat. Oke, maka akan muncul dokumen Oppo yang bernama Oppo, karena kita menggunakan yang namanya $IQ. Nah, $IQ itu adalah kita mencari dokumen yang nilainya sama dengan value yang kita tentukan. Di sini kan value yang kita tentukan adalah Oppo, maka yang muncul adalah dokumen yang bernama Oppo. Oke, langsung saja di operator yang kedua ada $NE. Langsung saja kita ketik perintah db elektronik, kemudian find, kemudian kita filter lagi berdasarkan nama, kemudian di sini $NE. Nah, perlu kita ketahui bahasanya $NE itu adalah kita mencari dokumen yang nilainya tidak sama dengan value yang kita tentukan. Jadi kalau misalkan di sini saya tentukan, saya isi value-nya itu adalah Lenovo, ya, Lenovo. Kemudian kita balas kurung kurawal, balas kurung. Oke, maka yang akan tampil dokumen-dokumen selain dokumen bernama Lenovo. Jadi di sini tampil semua dokumennya selain dari dokumen Lenovo. Itu kalau kita menggunakan $NE. Dan sekarang untuk operator yang ketiga ada $GT. $GT itu merupakan sebuah operator yang mencari dokumen yang nilainya lebih besar dari value yang ditentukan. Misalkan di sini kita langsung memperhatikan db elektronik, kemudian find, kemudian saya filter berdasarkan harga di 2, kemudian di sini buka kurung kurawal lagi, kemudian di sini $GT di 2, dan di sini saya akan isi untuk misalkan 200.000, ya, misalkan 200.000. Oke, 200.000, balas kurung kurawal lagi, balas kurung, kita enter. Oke, maka akan tampil, ya, harga yang lebih dari 200.000, ya. Itu gunanya untuk $GT. Kita menampilkan dokumen yang lebih besar dari value yang kita tentukan. Nah, di sini yang tampil itu adalah 300.000, 250.000, 550.000. Nah, sekarang kita akan memperhatikan lagi untuk dokumen untuk operator yang keempat, yaitu $GTE. Nah, $GTE kita akan mencari dokumen yang nilainya lebih besar sama dengan value yang ditentukan. Jadi di sini db elektronik, kemudian find, kemudian kurung kurawal kita filter lagi berdasarkan harga titik 2, kemudian buka kurung kurawal, kemudian di sini $GTE, ya, $GTE titik 2. Kemudian saya akan mencoba untuk menampilkan yang lebih dari atau sama dengan 300.000. Jadi 300.000 kita buka kurung, kita tutup kurung kurawal, kemudian kita tutup kurung kurawal lagi, dan kita tutup kurung.
Oke, ini sudah 300.000 kan? Oke, 300.000. Oke, kita enter. Maka akan tampil harga yang lebih dari atau sama dengan 300.000. Nah, di sini kan 300.000 muncul karena dia sama dengan. Kemudian 550.000 muncul juga karena dia lebih dari 300.000. Oke. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke operator yang selanjutnya, yaitu operator LT. Nah, operator LT kita akan mencari dokumen yang nilainya lebih kecil dari value yang ditentukan. Oke, langsung saja. Di sini misalkan DB elektronik, kemudian find, kemudian kita akan filter berdasarkan harga, titik 2, kemudian buka kurung berawal, kemudian di sini dolar LT, titik 2, kemudian kita tentukan harganya, misalkan harganya saya mau menampilkan dokumen dengan harga yang di bawah 300.000, jadi 300.000. Kemudian oke, balas kurung berawal, balas kurung berawal, balas kurung, maka akan tampil data-data yang dimana dokumen yang memiliki harga di bawah 300.000. Di sini sudah muncul 200.000, 150.000, kemudian 250.000. Oke, langsung saja untuk operator yang ke 6 ada operator dolar LTE. Nah, dolar LTE itu merupakan sebuah operator yang mencari dokumen yang nilainya lebih kecil atau sama dengan value yang ditentukan. Misalkan DB elektronik, kemudian find, kemudian kita filter lagi berdasarkan harga, kemudian di sini dolar LTE ya, dolar LTE. Jadi 2. Saya akan menampilkan harga yang kurang atau sama dengan 200.000. 200.000. Oke, balas kurung berawal, kemudian balas kurung berawal, balas kurung, kita enter, maka akan tampil data yang sama dengan 200.000 atau kurang dari 200.000. Di sini sudah muncul dua dokumen, yaitu 200.000, kemudian muncul lagi dokumen 150.000. Oke. Selanjutnya operator yang ke-7 ada dollar in. Nah, dollar in kita akan mencari dokumen yang nilainya ada dalam value di array yang ditentukan. Oke, langsung saja. Di sini DB, kemudian elektronik, kemudian find, dan saya akan mencoba untuk menampilkan sesuai dengan filter harga. Kemudian di sini buka kurung berawal, kemudian dolar in, titik 2. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menampilkan data-data yang dimana harganya itu adalah 200.000, kemudian harga 300.000. Oke, harga 300.000 atau 300 atau berapa ya? Harga yang 300.000, oke, 300.000. Kemudian harga 550.000. 550.000. Oke, balas siku. Kenapa dia menggunakan siku? Karena dia itu mengisi banyak data. Maka kita menggunakan array. Kemudian balas kurung berawal, kemudian balas kurung, kita enter. Oke. Maka akan muncul data-data atau dokumen yang dimana dia memiliki harga 200.000 ya. Di sini kita lihat Oppo dengan harga 200.000, kemudian 300.000. Di sini kita lihat Asus dengan harga 300.000, kemudian 550.000. Di sini kita lihat Lenovo dengan harga 550.000. Langsung saja ke dolar NIN. Nah, dolar NIN adalah kita akan mencari dokumen yang nilainya tidak ada dalam value array yang kita tentukan. Oke. Jadi di sini kita ketik perintah DB elektronik, kemudian find, kemudian kurung berawal, kemudian kita akan filter berdasarkan harga dolar NIN, titik 2, kemudian karena dia array, karena dia menyimpan banyak data, maka kita menggunakan array. Misalkan saya tidak mau menampilkan dokumen dengan harga 300.000 ya, 300.000. Kemudian dokumen dengan harga 550.000. Oke, kita tutup kurung siku, kurung berawal, kemudian tutup kurung berawal, tutup kurung.
maka akan muncul harga yang tidak sama dengan 300.000 dan 550.000. Di sini ada Oppo 200.000, Advan 150.000, kemudian iPhone 250.000. Seperti itulah untuk operator comparison. Baik, selanjutnya di bagian terakhir di sini kita akan mengisi lagi untuk koleksi yang sudah kita buat yang kedua, koleksi yang kedua dengan menggunakan insert one. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya insert one itu adalah kita hanya bisa mengisi satu dokumen saja dalam satu kali perintah. Jadi kita misalkan ya db, kemudian kita panggil koleksi yang kita tadi buat, kemudian insert one dalam kurung, kemudian kurung awal, dan kita isi filenya, misalkan nama, kemudian misalkan namanya itu ada baju anak ya, baju anak. Kemudian untuk kategorinya itu dia termasuk ke dalam baju. Kemudian harganya misalkan 25.000. Oke, balas kurung kurawal, kemudian balas kurung, kita enter. Oke, maka akan tertambah satu dokumen. Ini tandai dengan acknowledge true, artinya kita sudah berhasil menambahkan dokumen ke dalam koleksi pakaian. Dan di sini dari koleksi yang kita sudah buat, maka akan secara otomatis dibuatkan ID yang bersifat unik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi pada pertemuan 14, yaitu materi tentang logical query dan bold write. Nah, yang pertama itu ada logical query. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya logical query adalah pencarian dokumen yang dilakukan berdasarkan kondisi true atau false dari value yang ditentukan. Oke, langsung saja. Untuk operator-operator yang ada di logical query itu ada operator AND, ya, ada operator OR, ada operator NOR, dan ada juga NOT. Yang pertama, saya akan mencoba untuk mempraktekkan operator $n. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya $n ini adalah sebuah operator yang dimana logika yang satu dengan logika yang kedua itu harus bernilai true supaya bisa memunculkan datanya. Oke, langsung saja kita mencoba query-nya. Misalkan di sini saya akan menggunakan n ya, db, kemudian saya pakai elektronik, kemudian titik find, kemudian saya filter enggak ya, saya menggunakan n di sini, n, kemudian titik 2, kemudian siku ya, karena dia menampung beberapa logika, maka kita menggunakan siku, dan kemudian kurung kurawal, dan saya akan mencoba untuk memfilter sesuai nama. Misalkan di sini namanya adalah Oppo, kemudian di sini tutup kurung kurawal, kemudian koma, buka kurung kurawal, dan saya akan coba untuk memfilter berdasarkan harga di 2, kemudian di sini 200.000, kemudian tutup kurung kurawal, kemudian di sini kurung siku, tutup kurung siku, kemudian tutup kurung kurawal lagi, kemudian tutup kurung, dan kita lihat, oke. Di sini akan muncul satu dokumen yang memenuhi kedua logika ini. Di sini kan namanya Oppo. Nah, itu bernilai true. Kemudian harganya 200.000, itu juga bernilai true. Sehingga karena dia sama-sama true, maka dia akan muncul dokumen yang memenuhi dari logika ini, yaitu nama Oppo, kemudian harganya 200.000. Oke, misalkan nih, saya mencoba untuk membedakan. Misalkan harganya di sini saya ganti jadi 250.000. Oke. Jadi dia namanya Oppo, kemudian harganya 250.000. Apakah ada yang memenuhi itu? Kita enter. Oke, ternyata dia kosong. Artinya tidak ada logika ini yang memenuhi. Gitu. Itu adalah fungsi dari n. Nah, sekarang yang selanjutnya saya akan mencoba operator yang disebut sebagai OR. Nah, operator OR itu digunakan untuk mencocokkan dokumen yang memenuhi salah satu kondisi, ya, seperti logika atau. Oke, kita langsung coba
Oke, kita langsung coba. Di sini kita ketik perintah, misalkan db, kemudian elektronik, kemudian titik find, kemudian di sini $or ya, titik 2. Kemudian kita akan mengisi banyak data, kurung berawal, misalkan namanya dia itu adalah Oppo ya, Oppo lagi, kemudian balas kurung berawal, kemudian koma, kemudian kita logika yang kedua itu misalkan harganya, harga misalkan harganya itu saya isikan 150.000, oke, tutup kurung berawal, tutup kurung siku, tutup kurung berawal lagi, tutup kurung, dan enter. Oke, maka akan muncul dua data. Kenapa muncul dua data? Karena di sini begini, or itu adalah kita jika salah satunya itu memenuhi, maka dia akan memunculkan, misalkan di sini nama Oppo. Nah, dia akan mencari di dokumen ini apakah ada nama Oppo. Nah, sehingga kalau dia menemukan berarti dia akan memunculkan dokumen Oppo. Nah, kemudian dia cek lagi harga. Apakah harganya itu ada pada dokumen ini? Ketika dia ada, maka dia akan memunculkan dokumen yang memiliki harga 150.000. Itu adalah gunanya dari OR, ya. Baik, selanjutnya untuk operator yang ketiga, itu ada operator NOR. Nah, operator NOR itu merupakan logika negasi dari OR atau kebalikan dari OR. Jadi artinya dia mengembalikan dokumen yang tidak memenuhi salah satu dari kondisi yang diberikan. Oke, langsung saja di sini db elektronik, kemudian find, kemudian dalam kurung, kemudian kurung berawal, kemudian di sini $NOR titik 2, kemudian siku, kemudian tutup buka kurung berawal, kita filter sesuai nama ya, misalnya namanya itu saya pakai advan ya, advan, kemudian tutup kurung berawal, koma, kita buka kurung berawal lagi, dan harganya misalkan harganya saya isi 250.000, tutup kurung berawal, kemudian tutup siku, kemudian tutup kurung berawal, tutup kurung, dan kita enter. Oke. Nah, nanti di NOR ini akan memunculkan dokumen-dokumen atau dokumen-dokumen yang tidak yang dimana di dokumen itu tidak memiliki nama advan, kemudian yang dimana di dokumen itu dia tidak memiliki harga 250.000 karena dia tidak memiliki salah satu atau kebalikan dari OR itu. Nah, di sini benar bahwasanya tidak ada dokumen yang memiliki nama advan dan juga tidak ada dokumen yang memiliki harga 250.000. Itu adalah fungsi dari NOR atau kebalikan dari OR. Nah, sekarang baik, selanjutnya kita beralih ke operator NOT. Nah, operator NOT itu adalah digunakan untuk membalik negasi kondisi. Artinya kita mencari dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi tersebut. Langsung saja untuk perintahnya db, kemudian kita panggil koleksinya, kemudian find, kemudian kemudian kita filter dulu, kita filter berdasarkan harga ya, kemudian sini saya menggunakan juga $NOT ya, $NOT titik 2, kemudian kurung berawal $GT ya, artinya lebih besar dari value yang kita tentukan. Kemudian misalkan sini saya tentukan harganya itu misalkan 200.000, kemudian tutup kurung berawal, kemudian tutup kurung berawal lagi, tutup kurung. Dan nanti dia akan menampilkan ya harga ya yang tidak lebih dari 200.000 seperti itu. Oke, karena dia menggunakan NOT. Oke. Nah, di sini harga yang tidak lebih dari 200.000 itu adalah 200.000 sendiri ya, karena dia tidak lebih dari 200.000. Kemudian harga 150.000 karena dia kurang dari 200.000. Jadi itu adalah operator NOT. Nah, sekarang di selanjutnya ada fungsi lagi yang namanya bulk write. Jadi bulk write adalah penulisan beberapa perintah berbeda dalam sebuah sintaks. Nah, di
Value rate itu ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ada insert one, ada update many, ada replace one, ada delete one, ada juga update one. Nah, saya akan mencoba untuk memperhatikan value rate. Misalkan db, kemudian elektronik kita panggil koleksinya, kemudian find, kemudian kita bukan find ya, tapi value rate. Kemudian di sini dalam kurung, kemudian kurung siku, karena dia itu adalah array, maka kita menggunakan siku toh, baru kurung berawal. Kemudian di sini kita coba untuk menambahkan satu data, insert one ya, titik dua, kemudian kurung berawal, kemudian dokumen, kemudian di sini kurung berawal lagi, kemudian kita akan menambahkan satu data pada elektronik, misalkan namanya itu misalkan apel, kemudian kategori misalkan dia itu laptop, dan harganya itu 700.000. Oke, kita tutup kurung berawal, kemudian kita tutup kurung berawal lagi, dan kita koma ya. Kita buat lagi untuk selanjutnya itu update one ya. Sini update one, kemudian enter, kemudian kita filter ya. Filter berdasarkan nama ya, Misalkan di sini saya filter untuk Oppo. Kemudian dari filter Oppo itu saya akan mencoba untuk mengubah NIM-nya atau untuk mengubah harganya gitu. Kita koma, kita enter, kita update, kemudian titik dua, kemudian kurung berawal $set, kemudian kurung berawal lagi, kemudian saya akan mengubah harga, misalkan harganya yang tadinya dia 100.000, saya ubah jadi 150.000, kemudian kita tutup kurung berawal, tutup kurung berawal lagi, tutup kurung berawal lagi, kemudian tutup kurung siku, tutup kurung. Oke. Jadi kita sudah berhasil menambahkan satu data ya, dan kita sudah berhasil mengupdate satu data atau dokumen. Kita akan mencoba untuk menampilkan db elektronik find. Oke. Jadi kita menambahkan data apel tadi harga 700.000, dan kita mengubah isi pada Oppo yang tadinya dia Oppo itu 200.000 menjadi 150.000. Itu fungsi dari value rate. Jadi value rate itu kita bisa melakukan banyak perintah ya, banyak metode ya dalam satu perintah. Baik, sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-15 yang membahas tentang aggregation dan schema validation. Oke, langsung saja. Di sini untuk yang pertama itu ada aggregation. Jadi aggregation itu adalah pengelompokan data didasarkan pada suatu proses yang dilakukan dalam dokumen. Nah, nanti saya akan mencoba untuk mempraktekkan query-query tentang aggregation. Tapi sebelum itu, saya akan mencoba dulu untuk menambah data atau menambah dokumen. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menambah dokumen pada pakaian sebanyak 5. Jadi untuk menambah dokumen langsung secara banyak, saya akan menggunakan insert many. Langsung saja db, kemudian kita panggil koleksinya pakaian. Kemudian di sini kita insert many dalam kurung. Karena dia itu menggunakan array, maka kita kurung siku, kita enter, kemudian kurung berawal. Dan untuk namanya, misalkan di sini saya tambahkan field nama, kemudian value-nya itu misalkan celana anak. Kemudian di sini saya kasih kategori, misalkan kategorinya itu termasuk ke dalam celana. Kemudian harganya misalkan
30.000. Oke, kemudian balas kurung kurawal, koma, dan saya enter. Saya buat lagi dokumen yang kedua. Di sini saya akan ganti, misalkan sini baju pendek misalkan. Kemudian di sini untuk celananya saya ganti jadi baju, dan harganya saya ganti jadi misalkan 40.000. Saya enter. Kemudian saya buat lagi dokumen yang ketiga. Di sini baju panjang misalkan. Kemudian kategorinya itu baju, dan harganya misalkan saya ganti jadi 50.000. Kita enter lagi, dan saya buat lagi dokumen yang keempat. Di sini misalkan di sini saya kasih lagi misalkan body, dan kategorinya itu sweater. Kemudian harganya misalkan saya kasih 80.000. Oke, saya buat lagi dokumen yang kelima. Di sini saya buat lagi misalkan jaket, kategorinya sweater, kemudian harganya dia itu misalkan 90.000. Oke, kita tutup datanya, kita tutup siku dan kita tutup kurung, dan kita enter. Oke, kalau muncul keterangan seperti ini, acknowledge true, artinya kita sudah berhasil menambahkan dokumen ke dalam koleksi yang sudah kita buat. Nah, masing-masing dokumen yang sudah kita buat itu akan secara otomatis dibuatkan ID, dan ID-nya itu bersifat unik. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke fungsi aggregation. Jadi di sini aggregation itu adalah pengelompokan berdasarkan kategori. Misalkan saya ingin mengelompokkan jumlah pakaian per kategori. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita ketik perintah db, kemudian pakaian, dan di sini kita agregate ya, agregate, dan dalam kurung kemudian siku, karena dia ada sebuah array, kita kurung kurawal, kemudian kita akan mengelompokkan dengan $group, kemudian T2, kemudian di sini kita ID, kemudian di sini kita titik 2, kemudian PT1, kemudian $kategori ya, kategori. Oke, jadi di sini kita akan dokumen ini itu akan dikelompokkan berdasarkan nilai kategori. Oke, langsung saja di sini kita koma, dan di sini jumlah produk ya, jumlah atau jumlah pakaian ya, jumlah pakaian, kemudian titik 2, kemudian sum ya, $sum. Jadi $sum ini kita akan ya menambah satu untuk setiap dokumen yang termasuk ke dalam kelompok tersebut ya. Kemudian di sini saya satu, kemudian balas kurung kurawal, kemudian error terus. Ulang. Baik, selanjutnya kita masuk di fungsi aggregation. Jadi fungsi aggregation itu adalah pengelompokan berdasarkan kategori. Nah, di sini kita akan mengelompokkan jumlah pakaian per kategori. Langsung saja kita ketik perintah db pakaian, kemudian aggregate, kemudian dalam kurung, kemudian siku, kemudian kita enter, kemudian kurung kurawal. Kita akan mengelompokkan dengan $group, kemudian $ID ya. Enggak, bukan $ID, tapi sini kita panggil field ID, kemudian di satu $kategori, kemudian koma.
Nah, ID titik dolar kategori itu adalah dokumen ini akan dikelompokkan berdasarkan nilai kategori. Nah, sekarang di sini kita tambahkan lagi jumlah pakaian, kemudian titik 2, kemudian kurung kurawal, kemudian dolar sum titik 2, dan di sini kita tambahkan 1. Jadi untuk setiap dokumen dalam satu kelompok tambahkan angka 1 ya, tambahkan angka 1, jadi hasilnya adalah jumlah total dokumen dalam setiap kategori. Oke, kita balas kurung kurawal, kita balas kurung kurawal lagi, kemudian kita balas kurung kurawal lagi, balas siku, kemudian balas kurung, kita enter. Nah, di sini akan muncul ya, ada muncul di sini, jadi dia tuh baju. Oke, kemudian jumlah pakaiannya ada 3. Nah, ternyata cocok ya, karena di sini memang jumlah pakaiannya itu adalah 3 ya, kategorinya 3. Kemudian sweater itu jumlah pakaiannya itu adalah 2. Kemudian celana jumlah pakaiannya itu adalah 1. Jadi itu untuk fungsi agregat ya. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan harga tertinggi per kategori. Oke, langsung saja kita ketik perintah db, kemudian pakaian, kemudian agregat, kemudian dalam kurung, kemudian siku, kemudian kita enter. Kita kurung kurawal, dolar group ya, karena kita mau mengelompokkan. Kemudian buka kurung kurawal ya, misalnya ID di sini, kemudian misalkan di sini dolar kategori, kemudian koma, kemudian harga tertinggi. Nah, kemudian di sini titik 2, kemudian di sini dolar max ya. Artinya kita akan mengambil max atau nilai max pada harga ya. Pada harga. Oke. Kita balas kurung kurawal, kita balas kurung kurawal lagi, kita balas kurung kurawal, kita kurung siku, kita dalam kurung, enter. Oke, akan muncul harga tertinggi untuk masing-masing kategori. Misalkan baju harga tertingginya itu adalah 50.000, untuk sweater harga tertingginya itu adalah 90.000, dan celana itu harga tertingginya itu adalah 30.000. Oke, nah sekarang saya akan mencoba untuk menampilkan harga terendah per kategori. Nah, sekarang untuk menampilkan harga terendah per kategori, kita ketik perintah db pakaian, kemudian agregat dalam kurung, kemudian siku, kemudian kita enter, dan kita akan mencoba buka kurung kurawal, kemudian dolar group ya, kita akan mengelompokkan lagi, dan di sini ya kita akan kelompokkan ya berdasarkan kategori. Oke. Oke, koma, dan di sini harga terendah, kemudian buka kurung kurawal, kemudian dolar min ya. Min itu kita mau mengambil nilai minimum di harga. Oke, kita tutup kurung kurawal, tutup siku, tutup kurung, kita enter. Oke, akan muncul harga terendah dari masing-masing kategori. Nah, di sini untuk baju harga terendahnya itu adalah 25.000, untuk sweater harga terendahnya itu adalah 80.000, dan untuk celana itu harga terendahnya itu adalah 30.000. Oke, nah sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan rata-rata harga per kategori. Oke, langsung saja kita ketik perintah lagi db, kemudian pakaian, kemudian agregat, kemudian dalam kurung, kemudian kurung siku karena dia adalah sebuah array, kurung kurawal, kemudian dolar group karena kita ingin mengelompokkan, kemudian dolar ID ya, ID karena di sini kita akan mengelompokkan berdasarkan kategori ya. Oke. Kemudian di sini koma, kemudian di sini rata-rata harga. Misalkan rata-rata harga,
kemudian buka kurung kurawal, dolar APG. Jadi itu APG itu adalah sebuah operator yang digunakan untuk melakukan rata-rata. Kemudian di sini titik 2, kemudian kita akan rata-ratakan berdasarkan harga. Oke. Kemudian kita tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal lagi, tutup kurung kurawal lagi, tutup kurung siku, dan kita tutup kurung, kita enter. Oke, jadi akan ditampilkan rata-rata dari masing-masing kategori. Untuk kategori baju dia rata-ratanya itu seperti ini ya. Dan untuk rata-rata sweater dia rata-ratanya ini. Kemudian celana dia rata-rata harganya 30.000. Jadi itu adalah contoh sederhana dari agregat ya, atau pengelompokan seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke skema validation dalam MongoDB. Nah, skema validation dalam MongoDB itu adalah fitur yang digunakan untuk menentukan aturan-aturan atau struktur data yang boleh disimpan dalam sebuah koleksi. Oke, langsung saja. Untuk perintahnya, misalkan ya, di sini saya akan membuat sebuah koleksi, create collection. Kemudian koleksi itu misalkan produk, kemudian kurung kurawal, kemudian kita validator ya untuk validasinya, kemudian titik 2 buka kurung kurawal, kemudian di sini saya menggunakan JSON schema ya. JSON schema itu bawaan dari MongoDB-nya. Kita buka kurung kurawal, kemudian kita enter, dan di sini based on type-nya. TP-nya itu adalah sebuah objek ya, sebuah objek, bukan sebuah array gitu. Kemudian koma, kemudian kita enter, kemudian required ya, required artinya dia tidak boleh kosong ya. Misalkan di sini field-nya itu adalah nama, kemudian kategori, kemudian di sini dia harganya ya, harga. Oke, balas kurung siku, kemudian koma, kemudian kita enter. Kemudian untuk kita buat sebuah aturan ya, properties kurung kurawal, kita akan buat aturan untuk field nama. Jadi field nama itu harus bertype based on type-nya itu harus string ya, string. Oke, koma, kita enter, kemudian description nama harus berupa string. Kita enter, kurung kurawal, koma, buat lagi. Kemudian untuk kategorinya itu harus kurung kurawal ya, based on type harus berupa string, kemudian koma, kemudian kita enter, description ya, kategori harus berupa string, koma, titik 1. Oke, kita enter. Oke, kita buat lagi untuk harga bison type. Jadi TP-nya dia itu adalah int ya. TP-nya dia adalah int. Oke, ntar kemudian minimumnya, untuk minimum harganya, minimum harganya itu misalkan 10.000, 3, kemudian maksimum itu harus misalkan 500.000. Oke, koma, kemudian untuk description ya, harga hanya berada pada 10.000 sampai 500.000. Oke, kita
tutup, enter, tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal lagi, kemudian kita tutup kurung kurawal lagi, kita tutup kurung kurawal. Oke, ada 4 ya, 4 kurung kurawal lagi, dan oke. Jadi kita sudah berhasil menerapkan aturan-aturan pada koleksi produk. Nah, misalkan kita coba ya menambahkan, misalkan db produk, kemudian kita insert one, coba ya. Misalkan di sini saya ingin misalkan nama ya, namanya kan harus berupa string ya. Di sini Rahmadi. Oh enggak. Misalkan namanya itu baju anak, koma kategorinya dia baju, kemudian harga ya. Harganya misalkan karena di sini 10.000 minimumnya, kita 11.000 dulu 11.000, kemudian kurung balas. Oke, saya lupa di sini taruh kurung kurawal pembuka, dan kita tutup kurung kurawalnya dengan kurung. Oke, kita coba untuk menampilkan apakah dia berhasil tertambah atau tidak. db titik produk fine. Oke, dia berhasil bertambah, dan kita coba kasih error ya. Misalkan datanya, misalkan harganya kan di sini batasnya itu 50.000 ya. 500.000. Misalkan kita kasih 600.000 gitu. 600.000. Oke. Nah, dia akan muncul error ya, karena dia tidak sesuai dengan validasinya. Nah, itu adalah skema validation. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.